Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sismates, you are watching Sisma News. Saya Iva Yuan kembali hadir menyapa para pemirsa setia Sisma TV di rumah untuk menyajikan rangkaian berita terkini dan juga menginspirasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini Sisma News akan mengemas berita yang sangat menginspirasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Berita pertama hadir dari SD Islam Sabilillah Malang yang melaksanakan kegiatan tasmi atau persiapan tashih Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 SD Islam Sabilillah Malang. Seperti apa keseruan dan kehebatan para siswa-siswi Sekolah Islam Sabilillah Malang dalam melaksanakan kegiatan tasmi? Yuk kita saksikan liputannya. Terdengar gemuruh suara-suara merdu mengalir di dalam Masjid Sabilillah. Para siswa-siswi SD Islam Sabilillah Malang dengan wajah penuh khusyuk duduk berbaris membawa mushaf Al-Quran. Mereka adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 dari SD Islam Sabilillah Malang yang sedang mengikuti kegiatan tasmi Al-Quran. Dalam suasana bacaan Al-Quran, para guru memulai acara dengan membacakan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa. Setiap siswa memperlihatkan kesungguhan dan konsentrasi dalam membaca, karena mereka tahu betapa pentingnya menghafal dan memahami firman Allah. Dengan setiap ayat yang mereka baca, maka semakin mendekatkan diri kepadanya. Ketika kegiatan tasmi Al-Quran berlangsung, masjid penuh dengan keheningan yang disertai dengan kehadiran kuat dari Tuhan. Suara para siswa yang khusyuk mengingatkan kita akan betapa indahnya penghormatan kepada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Semoga kegiatan tasmi ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi para siswa dan juga guru-guru di SD Islam Sabilillah Malang. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يوم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kali ini pada hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 di SD Islam Sabilillah Malang berlangsung kegiatan tasmiyah hafalan juz 30. Tasmi kali ini diikuti oleh peserta dari Ananda kelas 4, 5, dan 6 berjumlah 61 siswa. Tujuan tasmi ini adalah untuk mempersiapkan dari peserta tasmi. Ananda yang ikut tasmi akan diuji kelayakan dalam hafalan juz 30-nya. Kemudian nanti mereka setelah dinyatakan lulus
Tasmi juz 30, maka mereka akan mengikuti ujian tashih hafalan juz 30 yang akan diuji oleh para penguji, para munakis dari Pilkolam Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari di bawah pengasuh Romo Kiai Haji almarhum Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan laporan kegiatan pada hari ini di SD Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi serangkaian kegiatan tasmi di SD Islam Sabilillah Malang. Keliling doa untuk para siswa-siswi SD Islam Sabilillah Malang, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dan juga diberikan kelancaran di tashih ke depannya. Let's move on to the next news. Berita kedua kini hadir untuk para pegawai Sekolah Islam Sabilillah Malang yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan bersama psikolog terkenal dari Kota Malang. Kegiatan pembinaan ini guna untuk meningkatkan kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Seperti apa keseruannya? Tanpa berlama-lama, kita saksikan liputannya. Bapak Ibu, nama pasangannya siapa? Yang belum punya nggak apa-apa, nggak usah. Iya. Kamu punya. Hati-hati kan? Oke. Dengerin musik. Berkebun. Bunga kelas. Berkebun. Gedung Pemimpin Peradaban Sekolah Islam Sabilillah Malang menjadi saksi ruang pertemuan yang dipenuhi dengan tawa dan senyum yang hangat dari para pegawai Sekolah Islam Sabilillah Malang. Para pegawai Sekolah Islam Sabilillah Malang berkumpul untuk acara pembinaan bersama seorang psikolog dengan tema motivasi kerja. Dengan penuh semangat, psikolog memulai sesi dengan cerita yang membuat semua orang tertawa sekaligus memberikan motivasi. Tawa para pegawai Sekolah Islam Sabilillah Malang bergema di ruangan, menciptakan iklim yang santai namun menyenangkan. Setelah suasana menjadi lebih ceria, psikolog mengalihkan pembicaraan ke topik motivasi kerja. Dengan humor dan kecerdasan, ia membahas strategi untuk meningkatkan semangat dan produktivitas di tempat kerja. Para pegawai terlibat dengan serius namun juga tetap santai. Mereka saling bertukar cerita dan pengalaman, bertanya dan menciptakan hubungan yang lebih dekat antara satu sama lain. Dengan pendekatan yang santai namun berbobot, psikolog mendorong mereka untuk menemukan sumber motivasi dalam pekerjaan, menyoroti pentingnya mengembangkan hubungan yang positif di lingkungan kerja. Acara ini tidak hanya menyegarkan pikiran para pegawai di Sekolah Islam Sabilillah Malang, namun juga meningkatkan semangat dan motivasi untuk menghadapi tantangan-tantangan di tempat kerja. Dengan penuh tawa dan inspirasi, para pegawai Sabilillah siap menghadapi setiap hari dengan semangat baru dan bekerja dengan cinta.
berperilaku yang aneh. Nah, ketika kami akan menanamkan satu sikap yang menurut kami dalam tanda petik benar, menurut keyakinan kami, maka bisa jadi itu berseberangan dengan orang tua. Jadi contohnya begini, kami mengharapkan ke anak-anak bahwa jika punya konflik dengan teman, maka saling mengingatkan itu nomor satu, tidak harus saling membalas gitu ya. Tetapi orang tua beda, balesan gitu ya, balesan. Jadi ketika kamu dipukul teman, kami menyarankan bahwa hindari ya teman yang suka pukul, cari teman yang lain gitu. Tetapi orang tua, apa kamu gak berani pukul gitu kan ya. Jadi seringkali kami menghadapi orang tua yang demikian. Nah, sepertinya anak itu di rumah takut dengan orang tua, begitu di sekolah dia punya pelampiasan, sehingga teman-temannya menjadi sasaran. Dan perilaku itu juga kepada gurunya juga demikian. Jadi untuk berkata jujur, bersikap jujur itu juga sulit untuk kita temukan. Bagaimana cara kami bersikap apabila menemui masalah yang demikian. Jadi kalau anaknya itu kita ajarin yang benar di rumah, dalam tanda petik kan dirusak oleh orang tuanya. Tapi kalau kita ngajarin yang nggak benar, ya kita tidak amanah bisa dibilang. Matur bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi, yang sering saya rasakan, saya guru disabilitas. Saya punya anak yang sekolah disabilitas juga. Bagaimana seharusnya saya bersikap jika ada anak saya, kan otomatis guru anak saya kan teman saya. Jika ada sesuatu yang kurang nyaman, apakah saya harus bersikap sebagai wali murid yang tua? Maka letaklah berair itu, atau gimana sebaiknya? Karena kalau saya pribadi merasa seharusnya ada step-step yang juga harus kita pahami sebagai apa? Sebagai rule sesama anak tadi disampaikan oleh Ibu bahwa kita di sini adalah satu. Tetapi terkait dengan hal itu, bagaimana sebaiknya saya bersikap? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rahmawati, psikolog. Hari ini kita memberikan motivasi ya untuk guru-guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA tentang bagaimana cara menghandle diri dan jadi guru yang bahagia. Semoga kedepannya LPI Sabilillah semakin berjaya dan sukses selalu dengan guru-guru yang selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And move on to the last news. Berita terakhir datang dari Sisma Mendidik Indonesia yang menerima tamu studi banding dari kota Kediri. Mana nih suara dari Kediri? Komen di bawah ya. Kegiatan studi banding merupakan program kegiatan bertukar informasi dan program unggulan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Kegiatan studi banding ini digunakan guna untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Seperti apa keseruan studi banding? Kita akan sama-sama menyaksikan liputannya. Namun, segmen ini juga menutup perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan Sisma News hari ini dapat menginspirasi para sismates di rumah. Akhirul kalam, saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Sisma TV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dukung kami dengan cara subscribe, like, share, and give the best comment down below. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you again. Seakan tak henti terus berinovasi dan bertumbuh,
Sisma Mendidik Indonesia, pusat pendidikan unggulan yang selalu membuka pintu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hari ini, Sisma TV akan mengajak para pemirsa dengan bangga menyambut tamu studi banding dari Kediri. Di Sekolah Islam Sabilillah Malang, para tamu duduk dengan antusias, siap untuk memulai diskusi yang mendalam tentang pendidikan. Mereka telah datang jauh-jauh untuk belajar dari pengalaman di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Para staf menyambut tamu dengan senyum ramah dan tangan terbuka. Mereka siap untuk berbagi praktik terbaik, strategi inovatif, dan wawasan mendalam tentang bagaimana Sekolah Islam Sabilillah Malang mengelola pendidikan dengan baik. Tak hanya diskusi formal, tetapi juga ada waktu untuk berbagi cerita dan tertawa bersama. Hubungan yang kuat terjalin di antara kedua belah pihak, menciptakan suasana yang hangat dan ramah. Tahu dari sini nanti. Bukan Markus atau Ibuan. Terkait dengan itu Bapak. Jadi saya melihat memang satu sistem yang sudah sangat mendadak daging. Jadi mendadak daging luar biasa dan ini tentu ini Bapak dari awalnya dulu karena kita memang dari nol sehingga kami dari katakanlah mungkin yayasan yang kedua TK-nya perikrutan sampai sampai dari SPP 1000, 2000 sampai 11 juta sampai 19. Ini kan tentu tidak mudah. Siswa tercintamu.